Samuel! Saya tahu kamu di dalam dan dengar suara saya. Keluar! Pak Ronald itu ayah kandung kamu, El. Pascal itu saudara tiri kamu. Samuel itu nggak jadi penghalang kita lagi. Jadi kita harus pindah dari sini. Bu, kita pindah. Pak Ronald itu bahaya. Dia bukan orang baik dan dia nggak akan berhenti untuk terus nyariin kita. Besok kamu kerja di sini ya? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Gue harus cepet-cepet keluar dari sini. Gue harus jagain Azura. Dia nggak boleh ketemu sama Samuel. Zong semuanya kalau mereka ketemu lagi terus baikan. Gue harus cari cara biar Azura bisa ngelupain Samuel selamanya. El, kenapa muka lu? Serius banget. Semalam gue follow IG lo. Pas gue liat story, nggak taunya ada war story gitu. Tapi lo top juga ya, banyak fans cewek gitu yang belain lo. Yang dasar drama queen-nya itu cewek. Gara-gara war story itu, semua orang jadi tahu masalah hidup gue. Samuel, barusan ada pelanggan minta layanan servis home visit. Kamu buruan ke sana ya, dan jangan lupa kasih servis yang terbaik. Jangan sampai telat. Alamatnya Pak? Sebentar. Netizen heboh banget kayak lagi nonton drama kriminal. Gue sampai dicap penjahat sama netizen yang sok tahu tentang hidup gue. Padahal nggak pernah ketemu sama gue. Sementara Samuel ngilang gitu aja nggak tanggung jawab. Oke, sudah share. Baik, terima kasih ya Pak. Saya langsung sana. Hati-hati ya. Makin rame aja orang-orang di medsos yang sok ngomentarin hidup gue. Medsos Azura online, tapi dia boro-boro nyariin gue. Gue mungkin udah gak dianggap lagi sama dia. Halo Pak, home service. Oh ya udah Sherlock aja ya Pak. Pascal, ini lo gue tinggal nggak apa-apa ya? Mau ketemu Samuel? Enggak, ini ada kerjaan. Gue caps dulu ya. Oke, udah hati-hati tapi ya. Gitu langsung. Thank you Azura. Gue gak bisa lagi percaya sepenuhnya sama Azura. Bisa jadi di belakang gue dia udah berhasil nemuin jejaknya Samuel dan mau ketemuan sama dia. Kenapa juga harus ketemu Azura di sini? Bilangnya sih ada yang peduli sama gue, tapi giliran ketemu malah buang muka. Cewek tuh emang suka nggak jelas apa maunya. Setelah war story sama gue, bisa ya lo sok innocent kayak gini? Lu mau gue gimana? Minta maaf sama lo di depan lampu merah atas semua kesalahan yang gue nggak pernah lakuin. Bro berpikir setelah dia ghosting gue, terus gue bisa maafin lo gitu? Siang Mas, Yang saya Samuel, montir baru di Phantom Bike. Motornya di mana Mas? ada di belakang mas. Ayo. Oh. Kenapa dia harus kesini juga sih? Jangan-jangan Azura juga dipanggil buat layanan home service. Ada Azura. Gimana kabar ayah kamu? Alhamdulillah baik Om. Ya. Papa panggil montir dari bengkel Palu Gada. Aku udah lama kok langganan sama mereka. Pak, Bapak nggak usah khawatir. Saya juga bisa benerin motor. Phantom Bike selalu kirim montir terbaik.
Menurut gue sih gue lebih jago ya, lebih cepet juga. Jadi buat montir baru, mundur aja sih. Ngapain gue mundur? Gue juga dipanggil kali kesini. Gak usah buat drama, bisa mundur aja nggak? Ngapain sih? Ih, Udah bikin gue aja yang ngerjain. Ngapain? Udah. Sekarang gini aja. Kalian berdua ini bisa servis motor secara bergantian. Yang penting beres. Udah gitu aja. Siapa? Ya. Mari. Oh ya. Apaan sih? Ya ngapain gue nungguin lu? Lihat. Bentar. Azura, bentar. Nih motor saya nih. Motor sport ya? Ini sih butuh keahlian khusus untuk benerin motor kayak gini. Untung gue udah belajar tentang kayak gini di bengkel baru gue. Siapa sih? Kal, gue punya info buat lo. Info apaan ya? You won't believe what I'm seeing right now. Tapi Azura sama Samuel lagi barengan nih. Mereka deket banget kayak orang udah jadian. Kalau udah jelas begini, lo masih ngira kalau Azura beneran perhatian sama lo? Feeling gue sih Samuel lagi berusaha buat Azura percaya sama dia lagi. Lu gak mau bohongin gue kan? Kal, why would I lie? You've done everything for her. Tetep aja semua yang ada di hatinya. Move on. Lu mau tahu mereka di mana nggak? Share lo ke gue sekarang. Saran saya sih Pak, kasih ke ahlinya aja. Karena Phantom Bikes biasa ngerjain motor kayak gini. Lo tuh lupa ya? Siapa guru lo yang ngajarin lo cara ngotak-ngatik motor? Kalau lo nggak kerja di bengkel Palu Gada, lo nggak akan ngerti apapun soal motor. Jadi tolong jangan jadi kacang lupa kulit. Mana ada guru yang ninggalin muridnya di keadaan susah. Ya udah gini deh, kita taruhan aja. Kalau gue bisa ngebenerin motor ini, lo minta maaf sama Raskal. Oh, gue raskal sekarang. Ya gimana? Berani nggak? Sekalian kita buktiin siapa yang sebenarnya lebih ngerti soal motor. Raskal! Apa-apaan ini, ha? Aku mau keluar dari rumah sakit sekarang, Pak. Bosan aku, tau nggak? Kamu belum sembuh. Kamu harus tetap dirawat di sini. Aku udah sembuh, Pak. Dan aku mau keluar dari rumah sakit sekarang ya. Aku udah urusan, jadi Papa jangan ganggu aku, oke? Raskal, Oh, Pak! balik ke tempat tidur kamu. Kamu nggak boleh keluar dari sini. Balik. Lepasin, Pak. Papa bilang kamu balik. Nggak mau. Balik sini. Papa tuh nggak berhak urus aku, Pak. Raskal! Raskal! Sopan lu. Tadi keluhannya motornya mati total ya? Iya. Semoga Azura nggak bisa benerin motornya. Males banget kalau gue harus minta maaf sama Raskal. Apalagi jelas-jelas gue nggak salah. Biasanya motor kalau mati berarti masalahnya di elektrisiti. Nah, ini nggak pas nih. Bisa nggak sih? Diem. Kok nggak nyala ya? Raskal! Raskal! Raskal, tunggu! Halo. Sudah ketemu alamat Dewi. Kerja kalian selama ini apa sih? Cari alamat Dewi sampai dapat. Saya nggak mau dengar alasan apapun.
Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Aku harus tahu di mana Dewi bersembunyi. Udah deh, minggir. Apa sih? Biar gue aja, biar gue aja. Sekali. Apa sih? Pak, saya aja yang benerin ya. Silakan. Iya. Makanya kalau kerja tuh fokus. Bawel, kau sosok ngajarin. Masalah di electricity doang, ketahuan banget nggak pernah megang ginian. Gue udah jauh lebih dulu megang motor sebelum lu ya. Mana buktinya? Ini nggak bisa. Ya lu gak sabar, tadi kan gue masih mau nyoba. Makanya fokus kalau kerja. Gak usah flexing. Bisa gak usah geber-geber? Nanti kalau injeksinya kena terus ngerembet kemana-mana gimana? Ya gue cuma mau ngasih tahu lo kalau nih motor masih bisa nyala dan gue yang benerin. Tuh kan, Pa. Dia lebih jago daripada montir pilihan Papa. Iya. Gambar cicak lu. Mana mau cicak dipegang sama montir yang nggak bisa mainin motor. Bim, Apaan sih? Hah? Lu kepo sama buku yang gua baca? Menurut buku yang gua baca, you can judge a man by the company he keeps. Artinya, lu harus mikir 2 kali sebelum bisa ngerusak hidup kakak gua. Ingat itu, bro. Yang bener tuh, you should be careful who you surround yourself with because where you are can determine who you are. Mendingan lu baca ulang deh bahasa Inggrisnya, supaya pintar. Jadi lu nggak cuma gaya. Lu gak susah ngajarin gua. Lu nggak usah ngetes temen gue pinter bahasa Inggris atau enggak. Belajar kan itu buat diri sendiri, bukan buat sok-sokan depan orang lain. You think my friends don't speak English? Mereka semua pinter. Tapi mereka lebih senang pakai bahasa Indonesia aja, karena emang itu budaya kita. Oke, kita mau kemana? Kita ke rumah Reksa, anak-anak pada di sana. Kita harus cepet cari Samuel. Kita nggak bisa diem aja soalnya. Oke, let's go. Duluan ya, Bim. Gue caps dulu ya. dadah Bimo. Diem deh lu. Lo harus ngakuin kalau emang faktanya gue lebih ahli daripada lo. Lo tuh cuma beruntung. Gak usah sombong. Siapa yang sombong? Azura. Hari ini nggak ada hubungannya sama keberuntungan. Kita sekarang ngomongin skill. Lo harus ngakuin dong kalau gue lebih hebat daripada lo. Skill itu gak ada artinya kalau attitude lo 0. Lagi sensi aja sama gue. Sayang banget ya, lagi sensi gini jadi nggak fokus kerja. Tau gak? Keren lo jadi hilang. Gak usah ceramah-ceramahin gue, diem. Emang sekarang nggak bisa diajak bercanda. Diem. Sensian lo. Diem. Baper. Berisik tau gak? 5 orang berisik. Samuel, Iya Pak. ini ada sedikit rezeki buat kamu. Enggak Pak, ini emang udah layanan paket servis gratis, jadi Bapak nggak usah bayar. Oh nggak apa-apa, ini sebagai bonus kamu. Terima. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Mas. Sama-sama. Ya udah, Pak, Mas saya mau beresin barang-barang saya dulu ya. Ya. Terima kasih Mas. Ini juga rezeki buat Ibu. Aku mau beliin hadiah buat Ibu, biar Ibu senang. Azura masih ngebelin Raskal. Entah dengan cara apa, gue bisa ngeyakinin dia kalau Raskal itu manipulatif. Azura! Berhenti dulu, gue mau ngomong sama lo. Azura, berhenti dulu, gue mau ngomong sama lo, bentar. Buat apa sih lu ngebut kayak gitu?
Pasti Azura masih bete sama gue. Dan lu ngelampiasin kekesalan lo dengan ngebut di jalanan. Gue mau ngomong sama lo. Apa sih? Enggak, gue gak mau denger. Ngindarin gue gak akan ngerubah apapun. Lo harus dengerin gue. Raskal itu bahaya kalau di samping lu. Gue bukan orang yang kabur kayak lo. Gue cuman gak mau aja dengerin omong kosong lo. Oke. Kalau lu gak mau dengerin penjelasan gue, kenapa masih di sini? Mau lo apa sih? Kenapa lo gak selesain aja sama Raskal? Dia tuh trauma lo gara-gara lo. Itu bukan gara-gara gue, Azura. Dia itu sengaja play victim biar hubungan kita rusak. Hubungan apa sih, El? Kita tuh cuma teman, gak usah GR. Temen. Oke. Fine. Temen. Bisa jadi kita malah gak temenan. Karena gue gak mau punya temen yang gak bertanggung jawab kayak lo. Percuma juga gue ngasih penjelasan ke Azura kalau dia masih ngebelain Raskal. Di terik matamu, ku temukan secercah cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gelita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Genggam tanganku, aku ada karena kamu ada. Karena kebahagiaanku ada di pelukanmu. Samuel malam ke dalam genggaman. Ayo, kita orang gerakan cepat buat cariin Samuel sekarang. Kita mau cari kemana? Ya kita cari kemana aja lah, namanya juga nyari. Gue udah chat, dia aja nggak baca, gimana mau dibales? Ada ya cowok ngembeknya ngalahin cewek. Ya kan kayak yang gue bilang tadi, Samuel pasti mikirnya itu kita lebih pro ke Raskal daripada dia. Makanya dia sampai kayak gini. Ah, ini namanya keren. Hebat kalian. Semangat nyariin teman. Samuel nggak sendirian. Om bisa lihat itu. Dia punya kalian. Geng Diamond. Yang selalu siap bantuin. Ya Om, tenang aja Om. Kita nggak bakal ninggalin Samuel. Lagian kita ini geng Diamond. Kalau salah teman, kita pasti bakalan selalu all out. Menyala. Woi, menyala ya. Iya Om. Yaudah, mending kita nyebar aja. Areksa biar sama Ilona nyari ke tempat tongkrongan L. Lu berdua. Si Tarsan biar sama gua. Oke. Gerak sudah. Yuk. Ayo, yuk. Pasar kan. Hati ya. Kita ke pasar kan. Udah, Om. Kak, hati ya. Bu, Iya, Mas. Bu, pasminanya cuma yang dipajang sini doang, Bu. Loh, itu banyak kok warnanya, Mas. Tinggal dipilih aja. Kalau model-model yang simple gitu ada nggak, Bu? Nah, itu tinggal dipilih aja, Mas. Banyak kok yang simpel. Kayaknya Samuel lagi milih pashmina buat ibu. Please, jangan yang itu, Nora. Jangan yang ini. Mendingan yang ini aja. Yang ini aja ya, Bu. Apaan sih? Gue udah milih yang ini. Apaan sih? Masa milih kayak gini? Ini warnanya norak banget, bercorak-corak gini. Apa sih? Lo ngerti cewek gak sih? Ini lebih bagus, ini lebih mewah. Pasminanya buat pacarnya ya? Kalau buat kakaknya, cocoknya yang warna itu aja. Dia bukan pacar saya. Teman. Kita nggak temenan. Yaudah deh, Mas. Pilih-pilih aja lagi deh. Oh, enggak, Bu. Langsung aja ini. Sih, udah ini aja. Ini aja. Yang ini? Iya, Bu. Jadinya berapa, Bu? Jadi 60.000, Mas. Sebentar ya, Mas. Saya bungkus dulu. Iya, Bu. Ini, Mas, kembaliannya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama.
Ini maksudnya apa, silent treatment? Nih, mending lo makan permen. Siapa tahu ada kata-kata manis yang bisa keluar dari mulut lo. Pak, ikutin tuh cowok, Pak. Ikutin. Baik, Mas. Dia tetap jaga jarak ya, Pak. Untuk dia tahu kalau kita ngikutin dia. Baik, Mas. Tetap di belakang dia ya, Pak. Fix. Taksi itu sengaja ngikutin gue. Siapa sih dia? Mas, ini kayak kita udah nggak bisa ngejar dia lagi deh. Ya udahlah, Pak. Ikutin dulu aja lah, Pak. Nggak, ini saya takutnya ke depannya jalan semakin sempit, Pak. Udah ikutin dulu aja pas saya bilang, ya. Pak, ngebut lagi, Pak. Ya, Pak. Gue pengen tahu sampai mana Samuel bisa kabur dari gue. Bapak, stop sini aja, Pak, bentar. Ya. Halo. Rick, udah tahu sih Samuel kerja di mana. Dia sekarang kerja di Phantom Bikes. Dan sekarang lo harus ngelakuin sesuatu buat Samuel. Kenapa gue harus ngikutin perintah lo? Kan lo bukan bos gue lagi. Lo lupa perjanjian kita? Gue ngasih lo kekuasaan geng Chaitan. Itu dengan satu syarat, yaitu lo beresin Samuel. Dan sekarang lo hancurin si Phantom Bikes sehancur mungkin gimana sampai si Samuel tuh dipecat. Ngerti nggak lo? Lo gak usah songong dan gak usah sok merintahin gue. Lo tuh cuma anak manja, loser, play victim, dan lo bukan siapa-siapa lagi sekarang. Dan lo jaga mulut lo ya. Sekarang lo gak punya kuasa untuk utak-atik perjanjian kita. Gue masih punya video balapan lo. Satu detik aja. Gue bisa kirim itu ke Azura. Dan lo tau apa yang terjadi kalau dia lihat video itu? Cerita cinta lo bakal tamat sebelum dimulai. Sekarang gini ya, kalau sampai lo nggak beresin Samuel, dia bakal balik sama Azura. Dan video yang lo punya, itu nggak bakal ada artinya. Sekarang dengerin gue baik-baik, Rico. Kalau gue sampai nggak dapet Azura, gue pastiin kepemimpinan lo di geng Chaitan tuh gak bakal lama. Dan lo ngerti kan? Gue punya semuanya di dunia ini buat gue ngancurin lo dan nyingkirin lo segampang itu. Lo paham gak sekarang? Oke. Kali ini gue turutin buat terakhir kalinya. Lagi telepon sama siapa lo? Sama Raskal. Ini ada apa nih? Lo semua ikut gue. Gue udah tahu posisi Samuel di mana. Kalau ngeliat bunga di makamnya Daniel, kira kering gitu ya, nggak diganti-ganti. Itu kan artinya berarti emang Samuel sama Bu Dewi belakangan ini udah nggak kesini lagi. Coba aku tanya di grup. Siapa tahu ada yang mampir ke sini? Oke. Kata Kanva, kita harus cek ke penjaga makam kapan terakhir kali Bu Dewi dan Samuel ke sini. Kanva. Dia belakangan ini care ya sama kamu. Sadar nggak? Setiap kali kamu ngechat di grup, selalu dia yang respon pertama. Dia juga selalu nanyain kabar kamu, Ana. Kanva emang kayak gitu. Dia perhatian banget. Tapi nggak cuma ke aku doang kok, ke semua orang. Dia baik banget.
Karena kamu nggak ngerti maksud aku ya. Ini bukan cuma soal temenan biasa, Ona. Kanva itu suka sama kamu. Dan suka yang aku maksud itu bukan dalam konteks temen. Ya kita cuma temen. Dia baik banget, orangnya emang sweet, tapi nggak lebih dari itu. Kamu terlalu mikirin yang enggak-enggak. Kanva itu bestie aku. Kamu cemburu ya? Yaudah, kita ke pos penjaga makam aja ya. Come on. Phantom Bikes? Ngaco lu ya? Phantom Bikes tuh bukan bengkel sembarangan. Kalau kita macam-macam di sana, polisi pasti turun tangan. Bob, gua nggak peduli. Nggak gitu kok. Nggak gitu kok. Lu jangan gegabah, ya. Raskal nggak peduli sama geng Chaitem. Dia nggak peduli kita mau masuk penjara, dia nggak peduli. Lu lupa? Kemarin kita masuk penjara gara-gara bokapnya. Gua tahu, tapi gua punya cara sendiri. Kok. Nggak gitu caranya, men. Lu dengerin gua nggak sih? Kalau lu mau ngerusak warung pinggir jalan sama Phantom Bikes itu beda. Polisi pasti turun tangan kok. This is the reason kenapa lo nggak pantas jadi leader. Nggak pernah pakai otak. Maksud lu apa? Lo nggak bisa handle. Diana, selama ini lu support gua. Tapi mana sekarang? Lu pikir lu siapa, Di? Kalau lu nggak suka, bisa cabut sekarang. Siapa yang mau cabut? Hah? Lu mau cabut? Pergi aja sekarang. Gua nggak butuh orang yang nggak punya nyali. Dit. Aduh, hujan. Hujan, Teh. Permisi, Mbak. Ya? Ini tokonya udah tutup ya? Pernah lihat Bu Dewi nggak? Saya nggak lihat, Mas. Memang beberapa hari ini toko jahitnya tutup terus sih. Mbak, tapi terakhir lihat di sini kapan ya, Mbak? Aduh, saya juga nggak ingat. Memang udah agak lama sih. Udah, makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Baik. Vin, Gimana nih? duduk aja dulu. Tunggu hujan reda. Aduh, gimana ya? Ya udah chat grup aja. Grup Diamond, ayo. Aduh. Rico is gonna mess everything up. Semua yang udah kita bangun. Lu lihat sendiri, dia nggak pakai otak. Gak pantas jadi leader. Iya, gua tahu. Terus what? Lo mau diem aja? Everything is gonna be messy. Iya, gua tahu. Sabar. Gua lagi mikir gimana cara yang pas gitu loh. Mikir sampai kapan, Bobby? Sampai kiamat? Nah, masalahnya Raskal itu lagi nggak di posisi yang tepat buat mikir. Dia lagi nggak di frame of mind yang benar. That's the problem, Bob. Raskal udah gak fokus lagi. Terlalu bucin sama Azura. Sampai sekarang, Rico yang take over. Everything is gonna get messy. Bob, menurut gua, lo harus ngelakuin sesuatu. Iya loh, Bob. Kita gak bisa nunggu sampai yang kita hancur. Raskal emang punya reason, tapi kalau nggak dipakai, semua akan hancur. You have to talk to him, Bobby. Dan, tadi Marvel sama Marvin ngechat gua, katanya dia nggak nemuin apa-apa soal Tante Dewi di pasar. Ini tinggal satu-satunya harapan kita buat nyari Samuel. Ale yakin kah? Kata orang cari di semua bengkel yang ada di sini. Ada puluhan bengkel lo di sini. Mau sampai ayam tumbuh gigi pun, mana mungkin kata orang nemuin Samuel, kawan. Ya nggak usah semuanya juga kali. Kita cari aja ke bengkel yang sesuai sama skill menterinya Samuel. Paling nggak jauh-jauh dari modifikasi motor kalau nggak motor gede. Pintar juga, kawan.
Emang. Kayaknya tip gue masih cukup buat beli ibu sate. Lu berdua ngapain sih kesini? Bikin masalah terus. Siapa yang bikin masalah? Apa-apaan nih? Kalau kalian datang kemari cuma mau bikin onar, lebih baik kalian keluar. No. Justru kita kesini mau menyelamatkan nama baik showroom ini. Pak, sebelum Bapak nerima Samuel kerja di sini, emang Bapak udah cek latar belakang dia kayak apa? Apa Bapak nggak tahu kalau dia itu sebenarnya leader geng motor? Diamond. Sebagai manajer sih, harusnya nggak nerima sembarang pegawai, Pak. Nah, apalagi baru kerja di showroom gede kayak gini. Aman gak ya? Terlalu beresiko. Udahlah, Pak. Ngapain coba? Benar yang mereka omongin. Bener, Pak. Dulu memang saya sempat jadi leader geng Diamond. Tapi udah enggak kok. Jadi mereka ini geng motor kamu? Bukan, Pak. Mereka ini geng Ceyton. Yang kemana-mana selalu bikin masalah. Paling mereka ini juga disuruh sama leadernya buat kesini. Buat bikin masalah, biar saya dipecat, Pak. Sekarang gua leader Ceyton. Lu sekarang leadernya? Kalau lu leadernya, ngapain lu mau disuruh-suruh sama Rascal? Gua kasih tau ya, leader itu gak mau disuruh sama siapapun. Lo jangan cari masalah sama gua. Lo, siapa yang nyari masalah? Lu mah santai aja bro, kan lu berdua kesini buat nyari masalah. Gimana sih? Awas ya. Serang gue sekarang. Nih, serang gue sini. Paling habis itu lu berurusan sama polisi. Lu gak malu? Baru jadi leader Ceyton, udah berurusan sama polisi. Malu sama Rascal. Sudah. Sebagai kalian selesaikan masalah kalian di luar. Jangan bikin keributan di sini. Luar! Gua nggak mau berurusan sama polisi. Silakan Bu, pilih yang mana? Ini saya lagi bingung dua warna ini nih Bu. Kalau furinya ada? Ada di belakang. Nah ini sesuai banget Bu. Oh ya pas ya. Dewi. Lepas.
Saya perlu bicara sama kamu. Enggak. Dewi, tunggu. Dewi, tunggu. Maaf ya, Bu. Dewi! Dewi, tunggu! Aduh, maaf. Apaan sih? Tunggu! Dewi! Dewi, tunggu! Dewi! Dewi, tunggu! Dewi! 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 Tunggu! Dewi! Dewi! Hati-hati dong, Bu. Dewi, tunggu. Dewi, saya perlu bicara sama kamu. Sebentar. Ada apa ini, Pak? Gak ada apa Sebentar, Mas. Semua tenang. Dia ini istri saya. Ini masalah rumah tangga, jadi semua tenang ya, semua tenang. Dewi, saya perlu bicara sama kamu. Gak perlu. Ikut saya. Nih, kok sama Aditya mana ya? Belum balik, Kal. Lu udah sehat? Aman. Kayak gue gak mau sakit lama-lama deh. Gue ngeliat lo pada tuh kayak orang pada kabut, tau gak sih? Lo pada mau jadi bahan ketawaan buat orang-orang, ha? Isinya orang biasa kayak lo semua, tau gak sih? Lo kenapa sih, Kal? Hah? Dateng kayak orang tantrum. Kalau lo belum sehat, mendingan lo istirahat aja. Bukannya lo udah nyerahin leadership lo ke Riko? Kenapa lo FOMO? Nggak, masalah yang gue tanya. Aditya sama Riko tuh di mana, ha? Lo satu geng masa pada nggak tahu sih mereka di mana? Itu dia. Nggak pada bisa jawab. Ya. Nah, itu dia orangnya. Ya tadi lo kemana aja? Kenapa lo ngangkat telepon gue? Apa lo gagal ngelakuin yang gue suruh buat lo? Ha? Jadi lo jipeng ngangkat telepon gue, iya? Pasien nggak? Udah. Mulai sekarang, lo urus urusan lo sendiri sama Samuel. Gak usah bawa gue lagi ke masalah lo. Apalagi masalah cewek. Jujur aja sama gue usah malu kalau lo gagal. Gak apa-apa. Tandanya lo itu gak pantes dan gak cocok jadi leader. Lo bisa diam nggak? Hah? Lo diam? Lo pikir kita nggak tahu? Kalau lo cuma mau manfaatin kita buat kepentingan lo pribadi. Gue gak peduli lagi sama lo. Ini urusan gue sama Riko. Apa? Ini urusan gue sama Riko, lo udah selesai. Urusan Riko, urusan gue, kenapa? Gue gak lihat dulu videonya. Gue gak peduli. Kok liatin videonya. Ini maksud lo apa nih? Hah? Gue pengen semua orang tahu siapa yang lebih pantas jadi leader geng setan. Setuju kok. Woi, maksud lo apaan? Woi, Bobby, ambil Bobby, tolong Bobby. Lepas Bobby. Dada, lepas. Lepasin Bobby.
Udah gua hapus. Udah gua hapus. Kamu ikut. Ikut saya, ikut. Biarin aku pergi. Dengar. Aku akan lepasin kamu. Tapi kamu kasih tahu dulu, di mana anak kita? Orang seperti kamu gak pantas disebut bapak. Lagi pula, lebih baik anak itu dianggap sebagai anak yatim daripada harus mengakui kamu sebagai bapaknya. Paham? Dewi. Lepas! Dewi, Dewi, denger ya. Jangan paksa aku untuk kasar sama kamu. Di mana anak kita? Jangan harap aku mau kasih tahu di mana dia. Dewi! Pak, cepet Pak, cepetan! Dewi! Lu, bangun lu! Lu ya, lu tuh gak akan menang lawan gue dalam hal apapun. Karena pecundang kayak lu kan gak bakal bisa, lu ngerti gak sih? Lo semua ya, gua usah bikin masalah. Tanpa gua, geng Caitan bukan apa-apa. Punya uang gak lo? Lo semua tuh miskin! Gue bilang jangan macem-macem sama gua! Kalau misalkan kalian macem-macem, kalian siap-siap. Hidupnya di sel. Kayak yoga. Guys, stop! Bisa gak sih sehari kalian gak ribut? Lo pikir gue sebodoh itu? Kok masih punya backupnya? Pasti lo lagi nyari ini. Kasih ya. Sini gue bantuin. Susah lagi. Kalau nggak bisa, biar bapak aja kerjain, nggak apa-apa. Enggak, aku bisa. Dari sini. Bisa, aku bisa. Ya, kamu tuh lagi banyak overthinking. Biar bapak aja kerjain. Bapak kok malah ngeledekin aku sih? Bapak nggak ngeledek kan overthinking kan, bahasanya pakai bahasa kamu. Tuh anak kenapa? Biasa, Dan. Namanya juga anak muda. Percintaan teh ya. Kayak nggak pernah muda aja. Masih berani kamu datang ke sini? Jangan kau pikir saya akan biarin Raskal bergaul sama berandalan kayak kamu ya. Pergi sana. Maaf Om, tapi saya kesini mau ketemu sama Om, bukan sama Raskal. Saya mau nunjukin ini ke Om.
Raskal tuh sengaja Om, buat celakain dirinya sendiri, buat jebak Samuel. Om lihat kan buktinya sendiri? Kalau perlu saya kirim itu video ke Om. Gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kanva udah pulang? Adikku sayang. Pak. Ya, Pak. Pak. Ini ada uang belanja buat besok sama buat beli kaos kakinya Ayu. Kaos kakinya udah bolong, Pak. Iya, Pak. Tapi kamu sisihkan untuk keperluan kamu juga. Iya, Bapak tenang aja. Mas Kanva, Mas Kanva. Lihat deh, aku bisa ngejahit baju sekolah aku. Bagus kan? Bagus. Mas Kanva, bisa nggak? Kalau masih bisanya nggambar yuk. Pasti Mas Kanva capek ya? Aku ambil minum ya? Boleh. Makasih Ayu. Iya, Mas. Pak, Iya. selama ini kamu itu sudah banyak berkorban untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Padahal kan kamu itu harusnya kuliah. Tapi Bapak belum sanggup untuk muliain kamu. Bapak. Kamu kan masih banyak angan-angan impian kamu. Impian Kanva itu ngeliat Bapak sama Ayu bahagia. Makasih. Lagi ngomongin apa sih? Kok serius banget? Nggak ngomongin apa-apa, Bapak lagi nasihatin Mas. Baju kamu udah diberesin? Udah, ayo beresin. Udah malam. Bapak. Udah malam. Makasih adikku sayang. Pagi tok. Iya, Mas. Bapak juga udah kelar ini. El? Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kok malam-malam di luar? Ya belum bisa tidur Ibu kalau kamu belum pulang, El. Gimana kerjaan kamu hari ini? Bu, aku tadi dipanggil home service, Bu. Terus karena aku kerjanya bagus, aku dapat tip lumayan gede. Alhamdulillah. Nah, tip itu aku beliin Ibu sate sama ini. Apa sih ini, El? Buka dong, Bu. Pasmina, El. Iya dong, Bu. Ya ampun, El. Ibu suka banget ini. Sederhana, tapi kelihatannya kayak mewah gitu. Ada bling-blingnya begini, El. Tapi ngapain sih kamu beliin Ibu segala? Harusnya uangnya kamu tabung, El. Emang nggak boleh bikin Ibu senang sekali-sekali? Ya boleh sih. Tapi Ibu curiga deh. Pasti yang milihin bukan kamu kan? Ayo, siapa ngaku yang milihin, ayo. Ibu kok ngeremehin aku gitu? Ayo ngaku, ayo. Aku yang milih, Bu. Nggak mungkin. Masa kamu pilihnya warna kayak begini? Pasti Azura ya yang pilihin. Kok jadi Azura sih, Bu? Kan aku yang milih sendiri. Terus kenapa kamu milihnya warna kayak begini coba? Tumben-tumbenan. Kan matching sama baju Ibu yang ini. Ya kan? Ah, ini mah kebetulan aja matching, ayo. Enggak, Bu, nih. Coba. Tuh, bagus banget, Bu. Ibu kelihatan lebih cantik, lebih awet muda lagi. Ah, kamu bisa aja bikin ibunya seneng. Ah. El, emangnya kamu masih diem-dieman sama Azura? Ya, gitu deh, Bu. Kamu nggak coba ngomongin baik-baik sama Azura. Kamu jelasin masalahnya.
supaya cepat selesai masalah kalian berdua itu. Diam-diaman kelamaan gak baik tahu El. Percuma Bu kalau aku ngomong sama dia. Azura juga nggak bakal percaya sama aku lagi. Tapi Bu, kok bisa ya? Azura segampang itu percaya sama Raskal. Padahal kan Raskal tuh manipulatif, terus licik lagi. Raskal begitu pasti karena didikan bapaknya El. Sifat mereka pasti kurang lebih sama. Bu, jangan bengong malam-malam, Bu. Ibu nggak apa-apa? Enggak, ibu nggak apa-apa kok. Ya udah, mending makan sate, Bu. Ibu lapar kan? Iya, ibu lapar. Yuk. Terima kasih ya ini pasminanya. Iya, Bu, sama-sama. Jadi benar kata Samuel, kalau kamu sengaja nyelakain diri kamu waktu balapan liar kemarin, kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu gimana? Kamu bisa kehilangan nyawa kamu, Raskal. Kapan sih kamu bisa dewasa? Apa lihat nggak tapi tuh? Kok baik-baik aja kan? Udah lah, Pak, tenang aja. Papa juga nggak bakalan kehilangan ahli waris kok. Gara-gara kamu, Papa jadi nyalain Samuel. Nuduh dia udah nyelakain kamu, padahal dia nggak salah apa-apa. Udah deh, Pak, nggak usah sebut-sebut nama si Samuel pecundang itu deh, Pak. Ngebahas dia mulu seakan-akan dia paling penting gitu di dunia ini, Pak. Itulah bedanya kamu sama Samuel. Walaupun dia nggak ada di sini, tapi semua orang tetap ingat sama dia tanpa harus melakukan tindakan bodoh seperti kamu. Makasih ya, yuk. Udah bantuin Bapak. Tapi ini jam berapa? Kamu nanti telat. Ayo berangkat. Hati-hati ya, Nak. Harun! Iya, Mas. Kapan lu mau bayar utang lu? Hah? Udah 2 kali nih gue datang kemari nih. Kalau sampai lu nggak bayar hari ini, kayaknya gue udah nggak sabar lagi. Iya, Mas. Tapi kan 2 minggu yang lalu saya udah bayar, Mas. Bayar bunganya maksud lo? Bayar utang pokoknya gimana? Iya, saya janji. Lo jangan belaga amnesia. Bukan gitu, Mas. Saya pasti bayar. Tapi kan saya harus dagang dulu. Ada untungnya baru saya bayar. Nah, enggak. Pokoknya lo harus gua kasih pelajaran biar bayar utang lo. Mas. Diam. Aduh, Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Aduh, Mas, jangan. Mas, bayar. Iya. Mas, jangan, Mas. Kak Kanva, tolongin Bapak sama Ayu. Jangan Bapak diacak-acak. Emang lu pikirin? Jangan, Mas. Aduh, Mas. Tolong, Mas, jangan, Mas. Saya pasti bayar, Mas. Jangan ngomong. Kita tuh balikin aja, Mas. Bapak! Jangan, Mas. Jangan. Om, udah Om, jangan Om.
Jangan ngomong. Kita tuh balikin aja, Mas. Bapak! Jangan, Mas. Jangan. Om, udah Om, jangan Om. Siapa lo? Jangan so jagoan lo di sini. Saya laporin kalian semua ke polisi. Langsung ngancam lo. Sini, sini, sini. Aku hajar lo. Woi, cabut kalian semua. Ada polisi dulu. Hei, cabut, cabut. Cabut, cabut. Pak. Pak. Bapak sama Ayu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Halo. Makasih ya lo udah nolongin bapak gue sama adik gue. Sama-sama, Pak. Mereka nggak apa-apa. Mereka nggak apa-apa, Pak. Makasih ya. El, lu mau kemana, El? Anak-anak nyariin lu kemana-mana. Mereka khawatir sama lu karena lu nggak bisa dihubungin. Samuel, terima kasih banyak ya. Untung ada kamu. Kalau enggak, saya nggak tahu gimana ini. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Ayo. Aduh, Bapak lupa. Kamu udah telat. Ayo. El, lu mau kemana? Gue masih ngobrol sama lu. Pak, sorry banget. Gue gak ada waktu buat ini. Gue tahu lu punya alasan. Cuman gue harap lu masih mau ketemu sama anak-anak. Please, gue masih mau ngobrol sama lu. Lo gak kangen sama anak King Diamond lagi? Atau enggak lu clearin masalah lu sama Azura biar gak salah paham? Karena gue yakin kok dari awal lu itu bukan penyebab kecelakaannya Raskal. Ya gue tahu sih kenapa Azura bisa jadi sampai kayak gini. Ya karena kemakan omongannya Raskal. Tapi saran gue, mending lu jelasin tuh sama Azura. Pak, percuma kalau gue ngomong sama dia. Dia gak bakal percaya. Yang ada, gue malah debat sama dia. Nah itu El, supaya dia sama lu gak debat, mending lu tunjukin ke Azura se-playing victim apa sifat Raskal. Terus, kalau gue salah langkah, pasti Raskal makin caper sama Azura. Terus lu mau kalah gitu aja? Enggak sih. Gue masih mau mikirin masalah ini. Gue gak mau buang-buang waktu. Oke, take your time. Tapi lu harus ingat, gue bakal siap bantuin lu kapan aja. Ini siapa? Bentar. Selfie dulu. Apaan sih? Buat apaan? Udah sini gue mau bikin announcement. Buat grup lah, buat siapa lagi. Ayo, tuh, 2, 3. Ini Bapak sudah bikin proposalnya. Nanti kamu bawa ke yayasannya Ilona. Iya. Kamu ajukan. Oh iya. Jadi nanti. Ilona? Kenapa? Kenapa Ilona? Nggak apa-apa. Maaf, Om. Sama Kanva. Kanva sama Samuel? Oke, vibes-nya oke banget nih. Mereka ngomong aja gas reuni. Alexa, ada apa? Enggak, itu ada kabar soal Samuel dari Kanva, Pak. Makanya kita senang banget kayak gini, Pak. Nggak apa-apa. Tadi gimana proposalnya, Pak? Strukturnya gimana tadi?
Minggu depan tinggal fitting ya, Bu? Oh, baik, Bu. Nanti kalau udah selesai cepet saya kabarin juga. Oh, siap. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semenjak pindah ke sini, pelanggan-pelanggan jahitan Ibu masih tetap nyariin Ibu buat jahit, El. Ibu seneng banget. Kamu tuh lagi mikirin apa sih? Ibu perhatiin dari tadi ngelamun aja. Aku tadi nggak sengaja ketemu Kanva, Bu. Terus aku nolongin bapaknya. Dagangnya dia acak-acak sama petagih utang. Ya Allah. Terus gimana El, mereka baik-baik aja? Gak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Aku sama Kanva udah beresin semuanya. Alhamdulillah. Terus kalau gitu, apa yang jadi pikiran kamu lagi? Tadi Kanva sempat bilang kalau aku nggak boleh ngilang gitu aja sama Azura. Aku harus jelasin lagi ke Azura biar dia tahu kalau Raskal yang bikin salah paham. El, kalau Ibu perhatiin ya, Azura itu anaknya tulus. Dia suka sekali ngebantu orang lain. Tapi yang jahatnya, kalau sampai ada orang lain yang sengaja memanfaatkan ketulusannya Azura, itu yang jahat, El. Nah, kamu kan udah tahu situasinya seperti itu. Ibu juga udah berkali-kali ngomong sama kamu. Kamu ketemuin Azura, kamu jelasin lagi supaya dianya tuh paham. Jadi kalau menurut Ibu, gak ada salahnya kamu ikutin omongannya Kanva. Soalnya Ibu setuju sama apa yang Kanva bilang loh. Bu, kalau gitu aku boleh nggak, Bu, izin pergi malam ini buat ketemu geng Diamond? Ya, gak apa-apa. Ibu izinin kamu pergi. Oke, Bu. Tapi ingat ya, hati-hati. Gak boleh macem-macem. Gak boleh kebut-kebutan. Kalau selesai urusannya langsung pulang. Iya, Bu. Sama jangan matiin telepon. Iya. Setiap Ibu telepon harus diangkat. Iya, Bu. Awas ya. Pak, kalau Bapak udah gak nyaman tinggal di sini, mending kita cari sewa tempat lain. Daripada Bapak harus dikejar-kejar terus sama debt-collector. Pak, pelanggan Bapak kan udah rame di situ. Kalau kita pindah, ya belum tentu serame di tempat kita. Lagian Pak, ini kan semua memang salah Bapak. Pinjam sama rentenir. Ya jelas lah namanya utang harus dibayar. Tapi kan Kanva nggak tega, Pak, kalau ngeliat Bapak sama Ayu diserang mulu. Kamu tenang aja. Ya, Bapak udah ngomong sama orangnya. Boleh Bapak nyicil. Hah? Udah nggak usah khawatir. Percaya Pak. Kita bisa lewatin semua ini. Ya? Ya. Angkat. Bapak duluan ya. Iya, Pak. Ini maaf ya, Pak, buat Ayu. Iya. Takut. Iya. Halo, El. Lu serius mau ketemu anak King Diamond lagi? Ya udah. Gua cari sekarang ya. Kita ketemuan aja. Biar kita bareng ke rumahnya Reksa. Mantap ini. Kawan, beta punya jagung ini besar sama estetik toh. Tapi ini bakarnya harus diselang-seling gini nih. Ini. Biar lebih enak kan? Bukan. Kalau sejajar ntar matangnya lama. Bisa begitu ya? Bisa. Nih coba bayangin aja nih kalau gini. Nih kalau mepet gini. Kan jadinya deep talk. Agak aneh sih kawan. Mana ada jagung bisa deep talk. Kok lu ketawa sih? Lucu loh. Gak ada yang lucu. Gak ada yang lucu tuh kawan. Pak. Woi kawan. Samuel di mana? Tahu gua, lu pada aja lah yang ngomong sama dia. Woi, sini dulu lah. Udah, itu. Kenapa? Samuel mana? Kenapa? Samuel itu. Samuel.
Aduh, dia ngerjain kata orang semua. Kita khawatir banget karena lo nggak bisa dihubungin. Sengaja kan lu bikin khawatir? Sorry guys, maafin gue ya. Gue tuh gak ada niatan untuk jauh sama kalian. Serius? Di mata kita semua, lu tetap leader kita. Apapun yang terjadi. Manyalah itu kawan. Ale lain kali nggak usah ghosting lagi ya. Jadi, kalian maafin gue? Ya jelas. Iya dong. Tapi sayangnya maaf aja nggak cukup El. Harus ada punishment dikit buat lo. Punishment apa lagi? Siap ya? Apa nih kira-kira Zan? Kebetulan kawan, beta punya motor itu lagi kotor. Nah, sebagai ganti hukumannya, Ale bisa toh cuci itu motor? Ya. Ah, itu mah lu yang males itu. Sini. Wah, nggak mending gua aja yang inginin. Gini aja, cukup foto ya, biar beta saja kawan. Beta bakar itu paling ahlinya. Ya, gini aja. Hukuman yang paling pas buat Samuel adalah big hugs dari kita semua geng Diamond. Pokoknya kita harus bareng-bareng sampai akhir. Nggak boleh ada lagi yang ninggalin satu sama lain, oke? Deal. Siap. Deal. Mantap. Oke lah. Oke. Terus? Geng Diamond, maya! Gue tuh nggak mau dianggap sama Azura kalau gue nyakitin orang tuh segampang itu. Terus kayak nggak punya beban. Tapi gue butuh bukti juga buat ngasih tau ke Azura kalau emang gue nggak bersalah. Itu El. Itu yang dari kemarin gue pikirin. Karena gue ngerasa ada yang aneh juga di situ. Lu juga sadar kan? Guys, besok gimana nih reuninya? Gas kan? Oh, gaspol! Kemana emang kita? Ke puncak kawan. Capek sih kalau ke puncak. Aduh. Capek. Gimana kalau kita piknik di taman kota aja? Oh iya, pas kawan. Beta oke. Gas ah. Gas, piknik besok ya. Mau dong. Biar gue aja yang jemput Azura ya. Azura tuh. Ada apa nih? Azura kan? Pagi Azura, maafin telat. Oh, telat wae, nyong banyak gawean si Jono. Potong gaji. Potong gaji, Pak Peri, potong gaji, Pak Peri si Jono. Ya. Yon. Ikut gue yuk. Kemana? Reuni. Reuni apa? Ya yang penting lo ikut aja, yang pasti kita bakal have fun. Bentar, tapi lo spill dulu. Ini reuni acara apa? Gue harus ganti baju. Chill aja, yang penting lo ikut. Oke, let's go. Bentar. Ilona, tapi kan gue baru banget buka nih. Masa lo ikut aja, oke? Yaudah. Gue ambil helm dulu deh. Bang John. Ya. Nitip ya. Sampai Bapak datang. Hati, jalan. Nggak tahu mau kemana. Piknik nih. Mantap. Yoi dong, brother. Marvin, sini. Lu pada tahu nggak? Gua bawa tahu gejrot paling spektakuler. Lu semua harus cobain. Wait, biar beta yang cobain duluan ya kawan. Nah, cobain deh. Kebiasaan nih kalau soal makan selalu cepat nih si Tarzan. Mantap ya? Ini banyak ya. Apa nih? Ale kenapa? Kepedesan kah? Sabar. Mungkin nggak tahu ya. Kita makan aja, kita makan. Ayo. Aja bertiga. Minum. Nih makannya dari aja. Kita makan. Ilona, tapi Enggak, oke. Kita udah sampai, we go. Let's go. Bentar. Nih, lo pakai ini ya. buat apa? Pakai aja, nggak apa-apa, kan anginnya gede. Ready? Pantesan.
Hai guys, makanannya udah pada habis ya. Masih banyak, cantik. Sini makan. Tapi nggak tahu sih kalau udah dihabisin Tarzan nih kayaknya nih. Woi, ada jangan. Kenapa ini? Kenapa ini? Baru dipanggil Tarzan sekali aja udah ngambek nih. Santai aja kawan. Kalau nggak bisa diam, Kenapa beta nih? olesin sambal rujak Mau mau. diolesin apa ini? Hah? Beta Mana? olesin sambal rujak ya. Posisi menghalangi prestasi. Kok Farzan gua gini sih? Weh, aduh, ini tempat sempit loh. Beta mau geser kemana lagi? Kalau kesempitan, cari stadion aja di sana. Udah, tenang. Gak usah ribut, kita makan biar bang, oke? Ambil aja, kelas ya, ambil ini. Tali sepatu lo tuh. Jadi Azura di sana juga. Gue paling gak suka ya, Azura jadi deket sama geng Diamond. Apalagi sama Samuel. Sekarang lo jemput gue, dan gue bakal tunggu lo. Cepetan, Bob. Langit gelap